Ini adalah kisah tentang Bono, seekor anjing setia yang rela mengorbankan nyawanya demi melindungi majikannya dari ancaman pencuri di tengah malam gelap. Dengan keberanian yang luar biasa, Bono melawan bahaya, meskipun tubuhnya terluka parah. Hubungan yang penuh kasih sayang antara Bono dan Pak Raji, serta pengorbanan Bono yang tak tergantikan, menjadikan cerita ini penuh emosi dan inspirasi. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Cerita Nova, agar terus mendapatkan kisah-kisah penuh hikmah seperti ini. Semoga Anda yang mendengarkan cerita ini dilimpahkan pahala, rezeki yang lancar, kebahagiaan, dan kemudahan dalam setiap langkah. Amin. Yuk, mari kita simak cerita selengkapnya. Bagian 1. Awal persahabatan. Pak Raji tinggal di sebuah desa kecil di kaki gunung, tempat yang damai namun penuh perjuangan. Hidupnya sederhana sebagai seorang petani, dengan lahan sempit dan beberapa ternak yang menjadi sumber nafkahnya. Suatu pagi di musim hujan, ketika ia tengah berjalan menuju sawah, suara rintihan kecil terdengar dari balik semak-semak. Rasa penasaran membawanya mendekat, dan di sana, ia menemukan seekor anak anjing kecil yang terlantar. Tubuhnya kotor, kurus, dan gemetar kedinginan. Anjing itu memandang Pak Raji dengan mata penuh ketakutan sekaligus harapan, seakan memohon untuk diselamatkan. Pak Raji, yang tak pernah berpikir untuk memelihara anjing, merasakan iba yang mendalam. Ia mengangkat anak anjing itu dengan hati-hati, tubuh kecilnya nyaris tak berbobot di tangan Pak Raji. Ia membawanya pulang, memberikan kain hangat dan semangkuk nasi yang dicampur dengan sedikit lauk. Dengan rasa lapar yang luar biasa, anak anjing itu melahap makanan yang disediakan. Pak Raji memberinya nama Bono, nama yang sederhana namun bermakna istimewa bagi seorang petani desa. Sejak hari itu, Bono menjadi bagian dari kehidupan Pak Raji. Meskipun awalnya hanya sebagai teman yang menemani, Bono segera menunjukkan kecerdasannya. Ia membantu Pak Raji menggiring sapi, menjaga ladang dari binatang liar, bahkan menggonggong untuk memperingatkan jika ada bahaya mendekat. Keduanya menjadi tak terpisahkan. Kehadiran Bono mengubah rumah kecil Pak Raji menjadi lebih hidup. Setiap pagi, Bono menunggu di pintu, mengibas-ngibaskan ekornya penuh semangat. Namun, bukan hanya ikatan itu yang membuat hubungan mereka istimewa. Bono menunjukkan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Suatu hari, ketika Pak Raji terserang demam tinggi dan tak mampu bangkit dari tempat tidur, Bono terus berada di sisinya, menggonggong keras saat ada orang lewat untuk meminta bantuan. Seorang tetangga yang mendengar gonggongannya, akhirnya datang dan membawa bantuan obat-obatan untuk Pak Raji. Bagi Pak Raji, Bono lebih dari sekadar hewan peliharaan, ia adalah sahabat sejati. Seiring waktu, kabar tentang kesetiaan Bono menyebar ke seluruh desa. Tetangga sering memuji keberanian dan kecerdasan anjing itu, bahkan anak-anak desa sering datang untuk bermain dengannya. Namun, kebahagiaan Pak Raji dan Bono mulai terusik ketika serangkaian pencurian terjadi di desa. Kabar bahwa pencuri mulai mengincar ternak warga membuat seluruh desa resah. Pak Raji, meskipun khawatir, percaya bahwa Bono akan menjadi pelindungnya yang setia. Sore itu, ketika matahari mulai tenggelam di balik gunung, Bono tampak lebih waspada dari biasanya. Ia mondar-mandir di sekitar rumah, sesekali menggonggong kecil. Pak Raji, yang merasa ada sesuatu yang tidak beres, memperhatikan Bono dengan cemas. "Ada apa, Bono? Apa kau mencium bahaya?" gumamnya. Dalam hati kecilnya, Pak Raji tahu bahwa kehadiran Bono adalah anugerah, tetapi ia juga khawatir apakah anjing kecil itu mampu melindungi mereka dari ancaman yang semakin nyata. Bagian 2. Jejak di tengah malam. Malam itu, suasana desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing dari kejauhan yang terdengar. Pak Raji duduk di teras rumahnya, ditemani Bono yang berbaring di dekat kakinya. Angin dingin membawa aroma lembab tanah. Tetapi ada sesuatu yang lain, sesuatu yang membuat Bono tiba-tiba berdiri, bulu di lehernya berdiri tegak. Anjing itu mulai menggeram pelan, matanya tajam menatap kegelapan. "Ada apa, Bono?" tanya Pak Raji, merasakan jantungnya berdebar. Tiba-tiba, Bono berlari ke arah kandang sapi sambil menggonggong keras. Pak Raji segera menyusul dengan membawa lampu minyak. Di sana, ia menemukan pintu kandang yang sedikit terbuka dan tali pengikat sapi yang terlihat seperti dipotong paksa. Bono terus menggonggong di sekitar kandang, seolah-olah mencoba menunjukkan sesuatu. Pak Raji merunduk,
memperhatikan tanah berlumpur di depan kandang. Di sana, ia menemukan jejak kaki asing, besar dan berat, berbeda dari jejak kaki warga desa. Pencuri, gumam Pak Raji, merasakan napasnya memburu. Ia segera memeriksa ternaknya, memastikan semuanya masih ada. Meski sapi-sapinya aman, ia tahu bahwa pencuri sudah mulai mengintai rumahnya. Rasa takut bercampur dengan tekad untuk melindungi miliknya. Pak Raji memutuskan untuk memasang pengaman tambahan pada kandang dan mempersiapkan diri untuk kemungkinan yang lebih buruk. Sepanjang malam, Bono berjaga di depan kandang, tidak sekalipun memejamkan mata. Pak Raji, yang tak bisa tidur karena cemas, hanya bisa berdoa agar tidak terjadi hal buruk. Keesokan harinya, ia menceritakan kejadian itu kepada tetangga-tetangganya. Sebagian warga menyarankan untuk melapor ke kepala desa, tetapi sebagian lagi merasa itu hanya ulah orang iseng. Pak Raji tahu lebih dari itu, jejak kaki yang ia temukan bukanlah ulah sembarangan. Hari-hari berikutnya, Bono semakin waspada. Setiap malam, ia akan memeriksa setiap sudut rumah dan ladang, memastikan tidak ada yang mencurigakan. Pak Raji mulai merasa tenang karena percaya pada insting Bono yang tajam. Namun, suatu malam, tepat ketika bulan purnama menyinari desa, Bono kembali menunjukkan kegelisahannya. Kali ini, gonggongannya lebih keras dan tajam, membangunkan seluruh rumah. Pak Raji segera bangun dan mendapati Bono berdiri di pintu, menatap pekarangan dengan penuh kewaspadaan. Pak Raji membuka pintu dengan hati-hati, membawa tongkat untuk berjaga-jaga. Di pekarangan, ia melihat bayangan samar seseorang berlari menjauh ke arah hutan. Bono langsung mengejarnya, tetapi Pak Raji memanggilnya kembali dengan panik. Bono menurut, kembali ke sisi Pak Raji, tetapi matanya tetap tertuju ke arah bayangan itu. Malam itu, Pak Raji menyadari satu hal, ancaman nyata telah datang, dan ia harus mempersiapkan diri untuk melindungi segala yang berharga, dengan Bono sebagai sahabat sekaligus penjaga setianya. Bagian 3. Serangan di kegelapan. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya, meskipun bulan bersinar terang. Bono, yang biasanya tenang di malam hari, tiba-tiba menggonggong keras tanpa henti. Pak Raji yang sedang beristirahat langsung terbangun, merasakan ketegangan yang tidak biasa. Ia bergegas keluar, membawa lampu minyak dan tongkat kayu untuk berjaga-jaga. Bono berdiri di depan pintu rumah, matanya tajam mengawasi kegelapan. Suara langkah kaki samar terdengar dari arah kandang sapi. Pak Raji mendekati kandang dengan hati-hati, ditemani Bono yang terus menggonggong. Ketika ia sampai di sana, hatinya seketika berdegup kencang. Pintu kandang terbuka lebar, dan seekor sapi hilang dari tempatnya. Pencuri itu datang lagi, bisik Pak Raji, suaranya gemetar antara marah dan takut. Bono, tanpa ragu, berlari ke arah hutan di mana jejak kaki terlihat samar di tanah basah. Pak Raji mencoba menghentikannya, tetapi anjing itu terus maju. Di tengah kegelapan, suara langkah kaki terdengar semakin dekat. Dari balik pepohonan, muncul dua pria bertopeng membawa tali dan senjata tajam. Pak Raji terperangah, tidak menyangka akan menghadapi bahaya sebesar ini. "Pergi dari sini, jangan berani mencuri ternak saya," serunya, suaranya menggema di malam sunyi. Salah satu pencuri tertawa dingin, mengayunkan tongkat kayu ke arah Pak Raji. Sebelum tongkat itu mengenai, Bono melompat, menggigit lengan pencuri tersebut hingga ia menjatuhkan tongkatnya. Para pencuri panik melihat keberanian Bono, tetapi mereka tidak menyerah. Salah satu dari mereka menghunus pisau, mencoba menyerang anjing itu. Bono bergerak cepat, menghindar sambil terus menggonggong dengan galak. Pak Raji menggunakan momen ini untuk menyerang balik, memukul salah satu pencuri dengan tongkatnya. Namun, situasi semakin berbahaya ketika salah satu pencuri berhasil melukai Bono dengan sabetan pisaunya. Anjing itu mengerang kesakitan, tetapi tetap berdiri, menatap para pencuri dengan mata penuh keberanian. Bagian 4. Pertarungan hidup dan mati. Pak Raji merasa darahnya mendidih melihat Bono terluka. "Cukup!" teriaknya, melindungi anjing setianya dengan tubuhnya sendiri. Namun, para pencuri tidak mundur. Mereka maju dengan niat menghabisi semua yang menghalangi jalan mereka. Bono, meskipun terluka, tetap mencoba berdiri di depan Pak Raji, seakan berkata bahwa ia tidak akan membiarkan majikannya terluka. Pertarungan itu semakin sengit. Salah satu pencuri menyerang Pak Raji dengan tongkat, tetapi ia berhasil menangkisnya dengan tongkat kayu miliknya.
Di sisi lain, Bono kembali menyerang pencuri yang mencoba melukai Pak Raji. Ia menggigit kaki pria itu dengan gigitan yang begitu kuat, hingga pencuri tersebut terjatuh. Dalam kegelapan malam, suara gonggongan Bono, teriakan Pak Raji, dan makian para pencuri bercampur menjadi satu. Namun, pertarungan ini mulai membebani Bono. Luka di tubuhnya semakin parah, darah menetes ke tanah, tetapi semangatnya tidak pernah surut. Ia melompat ke arah pencuri yang mencoba kabur dengan sapi, menggigit tali yang melilit sapi itu hingga terlepas. Pencuri yang panik mencoba menusuk Bono sekali lagi, tetapi ia berhasil menghindar meskipun hanya dengan sedikit tenaga tersisa. Sementara itu, Pak Raji berhasil menjatuhkan pencuri lainnya dengan pukulan keras ke arah lututnya. Pria itu berteriak kesakitan dan jatuh ke tanah. Merasa terpojok dan kalah, para pencuri akhirnya memutuskan untuk melarikan diri ke dalam hutan, meninggalkan semua alat dan ternak yang hendak mereka curi. Mereka kabur tanpa menoleh ke belakang, takut akan keberanian luar biasa dari seekor anjing yang mereka remehkan. Setelah para pencuri pergi, Pak Raji berlutut di samping Bono yang kini tergeletak lemah di tanah. Tangannya gemetar ketika menyentuh kepala anjing itu. "Bono, kau sudah melakukan lebih dari cukup," bisiknya, air mata mengalir di pipinya. Anjing itu menatap Pak Raji dengan mata setia, menggoyangkan ekornya perlahan meski tubuhnya terasa berat. Bono telah memenangkan pertarungan, tetapi dengan harga yang begitu mahal. Pak Raji segera memanggil para tetangga untuk meminta bantuan. Mereka datang dengan lampu minyak dan ekspresi khawatir. Bono diangkat dengan hati-hati dan dibawa ke rumah. Luka-lukanya terlihat dalam, tetapi semangat hidupnya masih terpancar. Pak Raji tahu bahwa ia harus melakukan segala cara untuk menyelamatkan sahabatnya. "Kita tidak akan menyerah, Bono. Aku akan menyelamatkanmu," katanya, penuh tekad. Dan di tengah malam yang sunyi, doa-doa pun dipanjatkan untuk seekor anjing setia yang telah mengorbankan segalanya demi majikannya. Bagian 5. Kesedihan yang mendalam. Bono terbaring lemah di atas kain tebal di lantai rumah Pak Raji. Tubuhnya penuh luka, dan nafasnya terdengar berat. Pak Raji, yang biasanya tegar, tak mampu menahan air mata. Ia duduk di samping Bono, membelai kepala sahabatnya dengan lembut. "Kau pahlawanku, Bono. Jangan menyerah, ya," bisiknya dengan suara serak. Tetangga-tetangga yang berkumpul di rumah Pak Raji pun ikut terdiam, merasakan kedalaman kasih sayang yang terpancar antara manusia dan hewan ini. Seorang tetangga bernama Bu Siti yang dikenal ahli dalam pengobatan tradisional menawarkan bantuan. Ia membersihkan luka-luka Bono dengan hati-hati, menggunakan ramuan herbal yang diraciknya sendiri. Meski Bono tampak kesakitan, ia tidak bergerak, seolah memahami bahwa Pak Raji dan semua orang di sana sedang berusaha menolongnya. "Kita sudah melakukan yang terbaik. Sekarang kita hanya bisa berdoa," kata Bu Siti, memberikan Pak Raji sebotol ramuan tambahan untuk mengompres luka Bono. Malam itu, Pak Raji tidak tidur. Ia duduk di samping Bono, menggenggam tangannya yang terus gemetar. Ia mengingat semua momen bersama Bono, ketika mereka pertama kali bertemu, saat Bono menyelamatkannya dari bahaya, hingga malam ini, ketika Bono mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi rumah dan ternak mereka. Rasa bersalah merayap dalam hatinya. "Seharusnya aku yang melindungimu, bukan sebaliknya," bisiknya dengan lirih. Warga desa yang mendengar kisah keberanian Bono mulai berdatangan ke rumah Pak Raji keesokan harinya. Mereka membawa makanan, ramuan obat, dan doa. Bahkan kepala desa sendiri datang untuk memberikan dukungan. "Anjing seperti Bono ini bukan sekadar hewan. Ia adalah pahlawan. Kita semua harus belajar darinya tentang arti kesetiaan," ujarnya. Pak Raji hanya mengangguk. Hatinya berat melihat Bono yang masih belum menunjukkan tanda-tanda pulih. Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan. Setiap malam, Pak Raji duduk di samping Bono, membisikkan kata-kata semangat. Namun, di dalam hati, ia merasa cemas apakah sahabatnya akan mampu bertahan. Meski begitu, ia tidak menyerah. Ia terus memberikan ramuan dan makanan kepada Bono, berharap keajaiban terjadi. Hingga suatu malam, ketika suasana begitu hening, Bono perlahan membuka matanya. Ia menggoyangkan ekornya pelan, menatap Pak Raji yang terkejut dan penuh harapan. Air mata bahagia mengalir di wajah Pak Raji. "Kau kuat, Bono. Kau pahlawan sejati," katanya. Di tengah malam itu, rasa syukur memenuhi hati seluruh rumah, membawa harapan baru bagi mereka.
Bagian 6, upaya terakhir. Setelah Bono menunjukkan tanda-tanda pulih, seluruh desa bersatu membantu proses penyembuhannya. Pak Raji mengganti pola makan Bono dengan makanan bergizi yang dianjurkan Bu Siti. Setiap pagi dan sore, luka Bono dibersihkan, dan tubuhnya dipijat perlahan untuk melancarkan aliran darah. Meskipun prosesnya lambat, Bono menunjukkan semangat hidup yang luar biasa. Ia mulai bangkit perlahan, berusaha berdiri meski kakinya masih lemah. Melihat perkembangan Bono, Pak Raji merasa hatinya terisi kembali dengan harapan. Ia tak henti-hentinya memuji sahabatnya itu. "Kau bukan hanya seekor anjing, Bono. Kau adalah bagian dari keluargaku," katanya sambil membelai kepala Bono. Keberanian Bono juga menginspirasi warga desa. Mereka menjadi lebih waspada dan bekerja sama untuk menjaga keamanan desa agar kejadian seperti itu tidak terulang. Pada suatu malam, kepala desa mengumpulkan warga untuk mengadakan doa bersama. Mereka tidak hanya berdoa untuk keselamatan desa tetapi juga untuk kesembuhan Bono. Acara itu menjadi momen yang menguatkan solidaritas seluruh desa. Bono, yang dibawa ke acara itu meski masih lemah, menjadi pusat perhatian. Anak-anak desa menggambar potret Bono sebagai pahlawan, sementara para orang tua menceritakan kisah keberaniannya. Sebulan kemudian, Bono mulai bisa berjalan dengan stabil. Ia kembali ke rutinitasnya, menjaga rumah dan menemani Pak Raji di ladang. Luka-luka di tubuhnya mulai sembuh, meninggalkan bekas yang menjadi simbol perjuangannya. Pak Raji merasa bangga dan bersyukur, berjanji akan menjaga Bono dengan sebaik-baiknya. "Kita sudah melewati semuanya, Bono. Kini saatnya kita menikmati hidup yang damai," katanya sambil menatap sahabatnya yang setia. Bagian 7, penutup dan kebahagiaan. Hari itu, desa mengadakan acara syukuran kecil untuk merayakan kesembuhan Bono dan keamanan desa. Semua warga berkumpul di balai desa, membawa makanan dan hadiah untuk Pak Raji dan Bono. Kepala desa memberikan penghargaan khusus kepada Bono, berupa kalung anjing berukirkan nama Bono sebagai pahlawan desa. Pak Raji merasa haru melihat perhatian yang diberikan kepada sahabatnya itu. "Bono, kau layak mendapatkan ini. Kau adalah pelindung kita semua," katanya. Acara itu dipenuhi tawa dan cerita tentang keberanian Bono. Anak-anak desa berlomba untuk bermain dengannya, sementara para orang tua terus memuji Pak Raji atas dedikasinya merawat Bono. Bahkan ada seorang pengusaha yang menawarkan bantuan untuk membangun kandang sapi yang lebih kuat agar kejadian pencurian tidak terulang. Pak Raji dengan rendah hati menerima bantuan itu, merasa bahwa dukungan warga adalah berkah yang luar biasa. Malam itu, setelah semua orang pulang, Pak Raji duduk di depan rumah bersama Bono. Mereka menikmati udara malam yang sejuk, ditemani suara jangkrik yang damai. Bono duduk di samping Pak Raji, memandangnya dengan mata penuh cinta. "Kita sudah melewati banyak hal, Bono. Kau tidak hanya menyelamatkan ternakku, tetapi juga hidupku," ujar Pak Raji. Bono menggoyangkan ekornya, seakan mengerti setiap kata yang diucapkan majikannya. Kisah keberanian Bono tersebar hingga ke desa-desa tetangga. Banyak orang datang hanya untuk melihat anjing pahlawan itu, membawa makanan atau hadiah kecil. Namun, bagi Pak Raji, yang paling berharga adalah keberadaan Bono di sisinya. Hubungan mereka menjadi simbol kesetiaan dan pengorbanan sejati yang diingat oleh semua orang di desa itu. Dengan kehidupan yang kembali damai, Pak Raji dan Bono melanjutkan hari-hari mereka bersama. Setiap pagi, Bono tetap menunggu di pintu rumah, mengibas-ngibaskan ekornya seperti biasa. Meski tubuhnya kini dihiasi bekas luka, semangatnya tetap utuh. Dalam hatinya, Pak Raji tahu bahwa Bono adalah anugerah yang tak ternilai. Dan di bawah langit malam yang penuh bintang, keduanya duduk berdampingan, menikmati kebahagiaan yang tak terlukiskan.